Shalom, horas untuk kita semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Namun, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan Engkau memelihara hidup kami. Dan kami percaya semuanya karena firman-Mu telah memotivasi kami untuk tetap setia kepadamu dan percaya kepadamu. Agar kami memperoleh anugerah dari Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Telah aku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diterima, bisa dikatakan itu adalah hadiah. Atau mungkin kita katakan itu adalah sebuah anugerah. Menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diterima. Contoh, seseorang tersebut telah melakukan perbuatan tercela, perbuatan tidak baik. Tetapi dia menerima sesuatu hal yang membuat dia berharga, dia diampunin, dia diberikan hadiah, kesalahannya tidak diperhitungkan. Kalau kita katakan itu adalah sebuah hadiah. Karena kalau mengingat dari sebuah perbuatannya, tentu dia tidak layak untuk menerima itu. Tetapi ketika itu diberikan kepadanya, itu adalah sebuah hadiah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeremia dalam nats hari ini menceritakan tentang bagaimana dia bernubuat kepada orang-orang Israel yang pada saat itu berada dalam pembuangan Babel. Dan ketika di dalam pembuangan itu, bangsa Israel itu mengalami ratapan-ratapan yang sangat menyedihkan sekali. Tangisan-tangisan dari ratapannya sangat menyayat hati orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, kalau kita katakan itu karena dosa mereka dan mereka layak untuk menerima itu. Mereka layak untuk merasakan itu. Karena konsekuensi daripada perbuatan dosanya. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ternyata Tuhan berkenan kepada mereka untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan mendengar mereka. Karena Tuhan melihat mereka meratap sekaligus juga mengakuin akan kesalahannya. Ini yang membuat Tuhan berkenan kepada mereka. Mereka menyesali apa yang mereka perbuat. Mereka menyatakan penyesalan yang begitu dalam atas perbuatan-perbuatan mereka yang membuat Tuhan Allah kecewa. Karena itu saudara-saudara, mereka mengakuin dalam firman Tuhan ini, mereka mengakuin akan kesalahan mereka. Bahkan mereka mengatakan, Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Dia tahu bangsa Israel sendiri merasakan bahwa mereka dihajar Tuhan oleh hukumannya. Sehingga mereka sadar bahwa mereka bersalah. Dalam hajaran Tuhan,
kepada bangsa Israel, mereka menyatakan itu untuk membuat mereka sadar dan terlatih untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Dan sekaligus juga mereka memohon untuk dipulihkan Tuhan dari perbuatan-perbuatan dosanya. Dan mereka juga, kalau kita katakan ternyata pengakuan mereka kepada Tuhan, itulah cara Tuhan dan jalan Tuhan untuk memulihkan mereka dari dosa-dosanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semuanya pernah berbuat dosa. Kita semuanya pernah jatuh ke dalam dosa. Apabila melihat segala dosa yang kita perbuat, kita pasti akan meratap bahwa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sangat luar biasa, Tuhan masih menantikan kita untuk bertobat. Dan sangat luar biasa sekali anugerah Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, jangan ulangi berbuat dosa. Mari kita datang kepada Tuhan bukan karena kita sedang berdosa, tetapi mari kita datang kepada Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan untuk menopang perjalanan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang setia kepada firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang memperjuangkan iman agar kita selalu dalam pengayoman Tuhan, dalam penggembalaan Tuhan. Kalau kita menjaga itu, maka mahkota kehidupan itu akan selalu kita miliki. Itu sebabnya saudara-saudara, anugerah Tuhan itulah yang ada pada kita saat ini. Tetapi alangkah indahnya anugerah Tuhan itu karena kita adalah orang yang setia kepadanya. Mari datanglah kepada Tuhan. Nyatakanlah Anda adalah orang yang beriman kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Engkau telah menganugerahkan kepada kami sukacita. Karena kami telah Engkau layakkan berada dalam kehidupan-Mu. Engkau telah mendengar kami dalam ratapan kami ketika dalam berdosa. Dan Engkau membawa kami dari dosa kami layak di hadapan-Mu. Memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan menyatakan selalu Tuhan bahwa kami adalah orang yang beriman kepadamu. Sehingga anugerah-Mu selalu berdiam dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Tuntunlah kami mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.